welcome back onto my channel and this is Sastra. Jumpa lagi. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you my friends. Hai, I'm Tika. Hai Tika, bersinar wajah kau luar biasa, glowing banget ya. Pas vitaminnya. Pas vitamin. Masya Allah luar biasa. Vitaminnya pasti mahal. Dari kiriman langsung dari Pahang vitaminnya. All about Pahang ya, made in Pahang. Made in Pahang vitaminnya pasti ya. And we have. Halo, assalamualaikum. I'm here again. Thank you, Mr. Sastra, for inviting us. Thank you. What am I without you guys? Masya Allah. Apa aku tanpa You're kalian ya everything, kan? of Oh, course. come on. Bullynya gini. Boleh sekali gombal, rayuan Ajis tuh hati-hati. Iya. Buat kalian yang DM sama Ajis, awas kamu dirayu sama Ajis. Hati-hati ya. Oke, nah guys, tadi ada sebuah video yang kita reaksikan. Masih ingat nggak sih? Aku jujur tuh biasa, aku duduk saat ini tuh ini adalah jeda paling lama. Jeda Paling lama kita nggak ke Malaysia. Biasanya aku tuh sebulan Oh iya kah? udah ke Malaysia lagi. Sekarang udah lebih dari 1 bulan. Oh, kangen, Aduh. sangat. Oh iya, harusnya bulan. Oh iya ya. Betul. Ada jeda bulan puasa juga kan, Mister. Ini udah masuk Syawal gitu, udah lebih. Syawal sudah mau berakhir juga ya? Syawal udah masuk berakhir juga, jadi ada rasa rindu yang tak tertahankan. Jadi melihat tanggal atau tarikh itu belum ada yang pas gitu, karena memang akhir akademik year di Indonesia, jadi masih banyak pekerjaan sebagai guru seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kenangan kita di sana, aku inget banget ketika kita di sana tuh kita surprise. It is one of our shocking culture actually. Ketika kita bertemu dengan beberapa institusi ataupun lembaga, di depannya tuh pasti ditulis nama kan? Iya. Di bawahnya biasanya ada apa, Mistika, selain nama? Ada tulisan Jawinya. Ada tulisan Jawinya. Ada tulisan hijaiyah kalau gitu. Hijaiyah, Iya, betul. ya. Kalau bahasa Indonesia tulisan hijaiyah Arab, ya, gitu, hijaiyah. tulisan Arab gitu. Tapi di bahasa Malaysia itu namanya Tulisan Jawi seperti itu. Even di istana pun seperti itu. Daulat Tuan. Daulat Tuanku, kemudian di Istana Lama Sri Menanti. Betul. Kemudian ya. di bawahnya juga dijadi museum juga tuh ada tulisan Bahkan di Jawinya. apa namanya di gedung-gedung pemerintahan juga ya. Betul sekali. Lembaga pemerintahan, institusi pendidikan semua tuh menulis nama biasa di atas, kemudian di Tulisan bawah Jawi. juga ada tulisan Jawi. It seems like tulisan Jawi benar-benar popular, benar-benar something yang familiar yang ada di Malaysia. Nah, pertanyaan aku, bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Sedangkan di Indonesia ada nggak yang seperti itu? Kalau Setahu saya ada. Gimana? Ada. Saya Iya, waktu memang itu melihat tulisan Jawi itu, maksudnya tulisan Jawi bukan bahasa Arab ya, tulisan yang dibaca dengan bahasa Indonesia, tapi tulisannya adalah tulisan Iya. Arab gitu kan. Itu paling ada di apa sertifikasi Al-Qur'an apa Iya, ya kan, betul kan? Di situ doang. Cap Kementerian Agama ya, gitu. Atau Yasin di Seingat saya belakangnya. sih itu, ya. Jika kamu membaca Yasin pada malam Jumat, Iya, itu ada iya, begitu-begitunya seperti itu, ya tuh kan? di belakang lembaran surat Yasin seperti. Tapi untuk institusi negara ada nggak Betul. seperti Nggak itu? ada. Tidak ada. Untuk nama-nama gitu Nama ya, besar tidak tuh nggak sih. ada seperti tidak, itu. Tidak. Nah, di Berarti tidak familiar Iya, dengan kita. betul. Di Malaysia itu sangat familiar. Pertanyaan aku, bagaimana sih cara mereka mendidik anak-anak mereka? Apakah dari kecil tuh sudah diperkenalkan dengan huruf Jawi atau seperti apa pendidikannya? Nah, kita akan coba cari tahu lewat video kali ini. Di Malaysia, semua orang Muslim pandai tulis baca Jawi. Terbaik dari kecil wajib sekolah agama. Fardu Ain. Oh, Fardu Ain? Fardu Ain. Maksudnya gimana? Oke, everyone, here's the video. 1, 2, 3. Sebab Bunda ni pun baru tahu sekolah agama kat Malaysia ini ya teman-teman. Sebab si Adam dah sekolah, jadi Bunda tahu. Ini sekolah agama pun dapat buku banyak buku teman-teman. Padahal baru darjah 1. Kelas 1. Sudah dibekalkan banyak buku teman-teman. Ini tuh hari dapat buku ini. Buku ini jumlahnya 6 yang buku yang kecil-kecil di jumlahnya 6 tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Wow. Ini ada sirah, ada hafazan, tauhid, akhlak. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dapat. Semua ditulis 6. dalam huruf Dengan Arab. sampul sekali dah dibaginya ada 6. Yang ini lain pula nanti Bunda tunjukkan.
Yang ini lain pula teman-teman. Yang ini sembahyang, ini untuk belajar sembahyang. Yang ini buku cantik. Oh, ada buku Yang cantik. ini tengok, yang ini Jawi dan Khat Raja 1. Yang ini, Jawi dan Khat. kalau yang ini Hafazan Raja 1. Wow. Kalau Ini kelas 1 loh dikasih Al-Quran seperti Raja ini. 1. Jawi. Jawi. Yang ini Jawi. 6 deh, 5. Ini lagi yang ini pun sudah dapat dari Duari. Ini padanan huruf Jawi teman-teman yang ini. Oh. Huruf Jawi tunggal. Ini Wow. dapat juga ini hanya dengan 3 langkah mudah Anda mampu menulis Jawi. Walaupun Anda tidak pernah menulis Jawi seumur hidup. Nah, ini untuk belajar. Ini Bunda pun boleh belajar dengan ini. Kelas Sebab 1. Bunda pun tak Iya. pandai kan tulis Jawi, apalagi nak baca. Oh, ini pun Adam dapat apa ini? Kaidah dalil. Kuasai 6 kemahiran Jawi serentak. Yang ini sama kan. Ah, ini yang dapat yang ini ya teman-teman ini. Jadi ada padanannya, Mister. Betul. Dengan alfabet ya. Iya, dalam alfabet. Buku tulisnya pun dah ada ditulis di sekolah Wow. agama Taman Dalian ya teman-teman. Nih. Setiap sekolah ada sampulnya. Betul. Ini Luar biasa. jadwal. Buku ini ya teman-teman, untuk buku yang banyak ini untuk 3 bulan pertama cikgu Oh, cakap. Wow. Cikgunya cakap untuk belajar 3 bulan pertama. Masih Adam kan masih belajar 1. Jadi untuk 3 bulan pertama pelajarannya membaca Al-Quran dengan hafazan. Hafazan itu apa? Hafalan Dengan Jawi kayaknya. dan Khat itu untuk 3 bulan pertama. Jadi nanti selepas 3 bulan pertama, Iya, hafazan kan kata dari pelajarannya tahfiz. akan Iya, Hafiz. habis hafalan. tukar, silibusnya dah lain. Nah, ini untuk pelajaran yang 3 bulan pertama ya teman-teman, ini ya. Untuk 3 bulan pertama. Dan ini Bunda tunjuk yang ini ya. 3 bulan pertama. Yang ini Iya, lain, di semua ini ditulis belum- dalam huruf Iya, Jawi. iya. belum diguna. Mau nggak mau Kalau kamu yang harus tadi itu paham. Yang 2 udah diguna. Yang ini belum diguna. Ini nanti untuk yang selepas 3 Oh my bulan God. menggunakan Ini parah yang sih. ini, teman-teman. Ini ada berapa ini? Very complicated, I guess. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi 7 yang belum teman-teman. Ini tauhid. Yang ini tauhid. Yang ini sirah. Wow, udah belajar tauhid dan darjah Ini akhlak, 1. derajat 1. Ibadat. Ini amalan Amalan. lazim. Ini Kesultanan Kesultanan. Islam Johor pun ada teman-teman. Sejarah kebudayaan Iya. Kesultanan kesultanannya ya. Islam di Johor ini ya. Lugatul Arabiyah, Arab, bahasa Bahasa Arab. Arab. Selepas 3 bulan nanti semua ini akan diguna. Buku-buku semua ini. Nih. Wow. Banyak kan teman-teman bukunya. Banyak. Banyak. Malaysia ini ya. Itu yang Bunda pun macam heran kan. Masih Raja 1 sekolah agama bukunya sebanyak ini kan. Ingatkan dulu macam buku 1, 2, 3, 4, 5 macam tuh. Ini rupanya sebanyak ini teman-teman bukunya. Iya patutlah anak-anak kecil itu ya teman-teman. Anak-anak kecil yang kat Malaysia tuh. 7 tahun, 8 tahun itu semua sudah pandai tulis Jawi teman-teman. Masya Allah. Selain tulis Jawi, pun sudah pandai membaca, walaupun tak lancar tapi sudah pandai. Macam Adam, baru sekolah beberapa bulan itu sudah pandai tuh mengajar Bunda pula. Kalau Bunda terus terang memang tak pandai nak tulis Jawi, jangan menulis, membaca. Membaca pun tak pandai, menulis membaca Jawi pun kalau Bunda memang tak pandai. Wow. 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 Jadi- New fact that we New. found today about Malaysian Yes. education. Oke. Jadi pertanyaannya aku adalah, ini benar-benar di sekolah keagamaan atau semua sekolah sih, Mister? Iya. Oke. Untuk ya. Ini adalah Untuk anaknya sekolah. ini darjah 1, which is kelas 1 Mistika. Paginya anaknya ini ikut sekolah kebangsaan. Oke. Kemudian siangnya kalau tidak salah ikut sekolah agama. Nah, pertanyaan aku ini sebuah kewajibankah anak dari darjah 1 sudah mengikuti sekolah agama atau Benar. anaknya ikut kayak pondok pesantren kayak gitu Iya, nih anaknya seperti betul. itu.
Mungkin kalau di sini itu apa namanya madrasah, sekolah agama madrasah ibtidaiyah gitu ya. Tapi bukunya sebanyak itu dan ini sebenarnya bukan dilihat dari kuantitas sih kalau menurut saya gitu ya. Kalau saya boleh cerita bahwa di Indonesia itu juga ada taman pendidikan Al-Quran. Taman pendidikan Al-Quran. Di sana kita belajar tentang dinul Islam, tajwid. Iya. Tapi ini sudah belajar tentang sirah, tentang hafzan, Betul. tadi ya, tentang lughatul arabiyah, Betul. bahasa Arab. Betul. Jadi melihat Al-Quran ini juga tadi. betul, Al-Quran menghafal Al-Quran. Betul. Jadi sebenarnya tulisan Jawi ini bukan hanya diperkenalkan untuk mengenali apa yang sudah tertulis di sekitar mereka di tanah Malaysia, tapi juga memperkuat bekal mereka untuk nantinya menghadapi Al-Quran, untuk Betul. mengenal Al-Quran. Betul. Jadi Betul. akan cikal lebih bakal. cikal bakal tulisan Al-Quran. Jadi ketika nanti mereka membaca Al-Quran, sudah tidak lagi di tahap mereka hanya membaca, tapi sudah menafsirkan. Wow. Jadi mungkin kalau dewasa baru umur dewasa SMP itu apa di sana namanya? Iya, Junior high school ya. Junior high school. Senior high school di sana baru mengenal bacaan Al-Quran, mungkin hanya bisa Too late. membaca Al-Quran di kulitnya saja gitu, Betul. tulisannya saja Betul. gitu. Tapi karena dari sejak dini sudah diperkenalkan dengan berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Betul. tadi, nanti mungkin umur 12 tahun, 15 tahun atau 10 tahun bahkan Betul. sudah mulai masuk ke Al-Quran Betul. lebih dalam, masuk ke tafsirnya dan pengamalan. Levelnya udah advance lagi ya. betul. Jadi untuk Mungkin itu tujuannya. pemahaman tentang huruf Jawi ataupun tentang huruf hijaiyah tuh tidak lagi untuk mereka belajar bagaimana menggabungkan bata, abata, udah nggak kayak begitu lagi, Iya, namun iya. sudah bisa membaca dengan sangat lancar, jadi pasti insya Allah sudah bisa memahaminya dengan lewat beberapa pelajaran yang sudah diberikan dan sebagai support. Iya, seperti jadi kan itu. kalau yang kita lihat kemarin ke Malaysia, jadi bukan seolah, tapi memang benar yang tulisan Jawi yang Ada biasa di mana-mana. ada di mana-mana. Jadi itu benar-benar Betul melekat sekali. kan Betul kepada sekali. rakyat Malaysia. Betul Dan sekali. apakah pembelajaran tulisan Jawa ini emang ada di sekolah-sekolah atau mereka hanya mendapatkannya di sekolah keagamaan? Betul. Karena kalau misalnya ada temen aku, dia itu dari Sumatera Utara, dia sekolah di Medan, dia juga belajar, Mister. Dia belajar tentang tulisan Jawi. Jawi itu. Jadi ternyata merupakan salah satu budaya, jadi masuk ke muatan lokal, kurikulum muatan lokal kayak gitu. Jadi untuk belajar tentang sejarah Melayunya dengan tulisan Jawi. That's the thing, maybe we can relate. Jadi di Sumatera Utara itu kan termasuk part of tanah Melayu juga, Yeah. Miss Tika. Jadi memang seperti itu pun yang terjadi di setiap tanah Melayu. Sepertinya harus ataupun ini kewajiban daripada pemerintah yang ada di situ untuk mengenalkan anak-anak atau generasi mereka huruf Jawi sedini mungkin, sekecil mungkin seperti itu. Selain ini part untuk persiapan untuk agama mereka, ini juga adalah sebuah budaya. Anak harus mengenalkan budaya. Betul. Sepertinya mungkin di negara Thailand seperti itu, sebelum mereka belajar tentang ABC atau ABC, mereka harus mengenal aksara Thailandnya dulu. Seperti itu. Seperti di Cina ataupun Jepang juga, sebelum mereka diperkenalkan ABC, mereka sudah ada hiragana, katakanlah jika kau mencintaiku. Seperti itu. Iya, Ya kan, betul seperti itu. sekali. Jadi tadi yang paling menarik, salah satu yang paling menarik adalah I really love history, Miss Tika dan Mr. Sastra. Tadi juga ada sejarah Kesultanan Johor gitu ya. Dan kita selalu percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan para Sejarahnya pendahulunya juga, gitu. Dengan mengenal tulisan Jawi, bahasa Jawi, kemudian segala aksara dalam tulisan Jawi tersebut, mereka bisa menggali dan mengenali asal-usul leluhur mereka sebenarnya. Identitas mereka Identitas tahu mereka, ya, Masya betul. Allah, Sehingga betul. mereka jadi tahu, karena sejarah itu kan bukan hanya tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sejarah adalah tentang apa yang terjadi di masa lalu, kemudian kita kaji di masa yang sekarang dan bersifat inspiring untuk masa inspiring akan untuk datang. yang terjadi di masa depan. Jadi sejarah itu sifatnya continuity. Betul. Jadi dengan belajar Berkelanjutan. tentang tulisan Jawi ini, kita juga belajar tentang bukan hanya masa lalu tapi juga masa depan. Betul, Masya Allah. Gitu. Betul. Wow, luar biasa banget. Aku baru banget tahu. Jadi aku tuh sekarang bisa relate banget ketika kita di sana melihat banyak sekali tulisan Jawi di depan lembaga-lembaga Iya. atau perkantoran. So no wonder itu memang
seperti kamu ke Jepang lah seperti itu akan menemukan tulisan misalnya ada toko atau kedai coklat di atasnya coklat store, di bawahnya pasti akan ada hiragana katakananya seperti itu. Begitulah cara mereka melestarikan budaya luhur. Kalau tidak mereka siapa lagi? Betul. Gitu. Tapi di Indonesia tuh ada, tapi kalau kebetulan saya dari Universitas Islam kan, teman-teman saya tuh cerita bahwa yang menerima pendidikan ini hanya mereka yang bersekolah di pesantren atau Islamic boarding school gitu. Jadi memang ya tadi seperti Mr. Sastra bilang tidak terlalu familiar lah bangsa kita dengan tulisan Jawi ini. Padahal dengan kita menguasai tulisan Jawi itu adalah kunci membuka sejarah dan membangun masa depan negara kita. Betul. Memang harus dipelajari karena kan kita biasanya kalau tulisan-tulisan dengan hijaiyah tuh pasti selalu ada tanda baca ya misalnya. Kalau tulisan Jawi kan tidak ada tanda baca. Ada tanda baca. Jadi benar-benar harus dipelajari. Huruf gundul kalau bahasa Indonesia, huruf gundul karena nggak ada Arab gundul karena nggak ada AIU-nya nggak ada. Kemudian ada sedikit berbeda. Dan luar biasa banget, tadi di Malaysia tuh ternyata ada sebuah papan itu padanannya Mister dan huruf alfabet seperti itu. Mungkin bunyi atau NG nun dan go itu go huruf gain kemudian ada 3 titik di atas seperti itu. Itu padanannya seperti itu, ada kamusnya. Luar biasa banget. Jadi ibu ini yang merupakan orang tua dari si Adam yang awalnya pun tak lancar belajar bahasa Jawi ataupun tulis huruf Jawi sekarang udah bisa juga seperti itu. They found the formula, it's just amazing. Gitu karena memang dipraktekkan untuk anak-anak mereka. Nah pertanyaan aku dan pertanyaan teman-teman yang ada di sini juga tadi kan Adam paginya sekolah kebangsaan sampai dengan entah jam 10 atau jam 11 karena di Darjah 1 and then jam 2 dia akan mengikuti sekolah keagamaan. Ini apakah wajib atau seperti apa? Dan Adam mendapatkan ilmu ini di sekolah keagamaannya seperti itu. Tapi luar biasa banget untuk Darjah 1 materi ini udah sangat advance banget. Kalau menurut kita berat ya. Berat banget gitu. Ada Lughatul Arabiyyah, kemudian ada sejarahnya, kemudian sirah, kemudian hafizan juga. Wow, it's amazing. Dan kalau tadi Misti katanya apakah ini wajib? Itu sesuai dengan judul dari videonya, Fardhu Ain, karena Fardhu Ain ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Even he is Indonesian citizens. If you are in Malaysia, you need to follow all the Malaysian regulation and syllabus seperti itu. Wow, dan ini sebuah bentuk advantage, keuntungan untuk orang Indonesia yang belajar di Malaysia bisa mendapatkan ini dengan gratis, free, dan lebih awal. Jika di Indonesia mungkin kapan ya bisa dapat ini? Harus di university atau harus masuk sebuah sekolah keagamaan seperti itu untuk bisa mendapatkan ability seperti ini. Sepertinya itu will be very beneficial for us as a nation of Indonesia karena banyak sekali catatan-catatan sejarah tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia, di Nusantara gitu ya, yang tertulis dalam tulisan Jawi gitu. So it will be very beneficial for us untuk mempelajari ini. Jangan-jangan ya. When I go back home last time, Mister, I was ke Lombok kayak gitu, ke Bima. Kemudian aku masuk ke dalam sebuah museum tempat aku, museum Kota Bima itu. Semua arsipnya ditulis dalam bahasa Jawi, bahasa Arab. Ini aku juga, what is this? Aku nggak paham, Mister, seperti itu. Karena memang tulisnya rapat-rapat gitu. Betul. Luar biasa banget. Mungkin orang Malaysia bisa baca tapi mungkin saya nggak bisa. Betul. Contohnya gini, ini hanya sebuah contoh keuntungan ya. Ini hanya sebuah contoh keuntungan. Misalkan kita punya masalah tata kota. Ya, kita punya masalah tata kota di sebuah tempat, let's say Bima gitu ya. Sekarang misalkan yang tadinya jadi jalan berapa ratus tahun jadi jalan, sekarang sudah jadi apa misalkan bangunan gitu. Kita berusaha keras untuk mencari insinyur, engineer untuk memecahkan masalah tersebut. Jangan-jangan di masa lalu masalah tersebut sudah terpecahkan dan sudah termaktub di lembar sejarah yang tertulis di bahasa Jawi. Itulah sebenarnya keuntungan dari kita mengkaji bagaimana cara membaca tulisan Jawi ini. Betul, gitu. Karena believe it or not, budaya Melayu itu besar banget efeknya dan impactnya di negara Indonesia. Sangat amat besar dari dulu kala hingga saat ini seperti itu. Wow, luar biasa banget tuh. Bagaimana orang-orang Malaysia benar-benar memperkenalkan tulisan ini
budaya ini dari awal. Semoga ini juga bisa menular ya. Setidaknya betul. Setidaknya di wilayah Melayu Sumatera betul. dibuat familiar gitu ya, dibuat betul. lebih bersifat sehari-hari gitu. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah. Lama-kelamaan kita jadi bisa lebih mengenal budaya, akar budaya kita sendiri sebagai bangsa gitu. Luar biasa banget usaha kalian teman-teman yang ada di Malaysia, luar biasa. Terima kasih banyak telah melestarikannya ya. Betul, terima kasih banget sudah melanjutkan, karena aku nggak tahu kalau bukan kalian siapa lagi seperti itu, dan itu sangat penting untuk tetap ada dan hidup. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to subscribe and support from us in Indonesia. Indonesia boleh. Luar biasa. Indonesia juga bisa. Harus bisa juga ya. Ayo belajar. Bye everyone.